Cowok ini punya pacar, tapi pacarnya selalu gak mau diajakin ketemu. Suara pacarnya tuh lembut banget, yang dia tahu wajahnya pasti cantik kayak gini. Tapi sebenarnya yang dia pacarin selama ini tuh cowok yang pura-pura jadi cewek. Soalnya suaranya lembut guys, jadi gak ketahuan. Dia cuma manfaatin cowok ini yang rajin ngetransferin duit buat dia. Nah, tapi karena udah penasaran banget sama wajah pacarnya, diam-diam si cowok ngedatengin alamatnya dan dia pakai kawat untuk ngebuka pintunya. Terus pas baru masuk dia nendang bareng guys. Si pacar jadi-jadian ini jadi kebangun, tapi ternyata gak ada siapa-siapa karena si cowok ngumpet di bawah kasur. Nah, dia udah ngerasa ada seseorang nih di bawah kolongnya, tapi dia mau ngintip juga takut-takut. Ternyata cowok ini muncul duluan, sengaja mau ngagetin pacarnya. Tapi yang ada malah jadi sama-sama kaget deh nih mereka. Ada seorang cewek yang badannya gemuk, tapi dia punya temen yang badannya langsing. Pas mereka lagi belanja bareng nih, cewek yang gemuk ini sebenarnya nggak pede sama baju yang mau dia beli. Tapi temennya yang langsing ini bilang kalau dia cocok kok pakai baju itu. Ya, walau nggak sebagus kalau dia yang pakai nih katanya, karena badannya kan langsing. Nah, abis itu mereka makan nih. Si cewek langsing juga ngajak pacarnya. Ngeselinnya di situ si cewek gemuk dihina abis-abisan guys. Dia dibilangin seharusnya nggak usah makan kalau badannya udah gemuk gitu, karena cewek yang udah langsing ini aja selalu diet nih. Jahatnya pas cewek gemuk ini pergi, dia malah disandung. Dia jadi sakit hati. Dan suatu hari cewek ini nemuin keajaiban. Dia nemu mangkok ajaib. Walau dia makan sebanyak apapun, berat badannya nggak nambah lagi. Jadi ternyata lemaknya pindah dong ke temannya yang jahat ini. Setelah tahu keajaiban itu, cewek ini balas dendam. Dia makan banyak aja terus. Dan cewek ini nih yang jadi makin gemuk. Bahkan sampai cowoknya itu ninggalin dia karena udah nggak suka sama penampilannya. Akhirnya cewek ini jadi puas karena dendamnya udah terbalas. Kurir paket ini ngeselin banget. Dia nggak peduli sama paket-paket yang dia bawa. Asal aja dia jatohin, tendang-tendang. Pas ada yang komplain karena paket yang gak nyampe-nyampe, bukannya cepet diantar, dia malah emosi. Dia injek-injek aja dong tuh paketnya. Gak cuma itu, dia juga suka main buka-bukain aja nih paket-paket orang. Ada yang punya kiriman buah, malah seenaknya dia buka dan makan dong buahnya. Bahkan ada pelanggan yang lagi protes kan nih. Dia gak mau minta maaf, dia gak merasa bersalah sama sekali. Sampai suatu hari, pas lagi kerja nganter-nganter, dia lihat di lorong ada sebuah kotak paket besar. Dan di dalam kotak itu ternyata ada banyak banget uang. Walau itu bukan punyanya, tapi dia malah udah niat mau ngambil. Eits, ternyata itu jebakan guys. Dia kena azab nih. Si tukang paket kedorong masuk ke dalam kardus. Terus dipasangin segel ajaib yang bikin dia gak bisa keluar lagi. Setelah berendam di air ajaib, wanita yang awalnya gemuk ini berubah jadi langsing dan cantik. Jadi awalnya ada seorang istri yang selalu dicuekin sama suaminya. Si suami selalu sibuk sendiri, jarang pulang, dan si istri jadi sedih karena gak dipeduliin. Suatu hari si istri nemu kartu nama yang aneh. Katanya ada tempat yang bisa ngubah penampilan. Pemilik tempatnya tuh wanita cantik ini guys. Dan si istri disuruh berendam di air gitu. Penampilannya langsung berubah total. Dan sebelum pulang, si istri dikasih ramuan racun untuk balas dendam ke suaminya. Di jalan dia papasan sama anjing peliharaannya yang masih ngenalin dia. Akhirnya jadi ngobrol nih sama suaminya. Tapi ya si suami nggak tahu kalau itu tuh istrinya. Di situ suaminya jadi genit dong guys. Bahkan dia diajakin ke rumah karena yang dia tahu istrinya lagi nggak ada kan. Dan di rumahnya semua barang-barang istrinya udah disembunyiin. Mereka makan malam bareng nih sampai akhirnya si suami nggak sadar karena kebanyakan minum wine. Di situ si istri mau ngasih racun balas dendam tadi. Tapi sebenarnya di dalam hatinya masih ada rasa sayang ke suaminya ini. Dia nggak tega. Akhirnya wanita ini pergi aja. Dia tinggalin semua dendam dan kehidupan lamanya itu dan dia mau memulai hidup yang baru. Bocil cewek ini kesel banget. Soalnya dia bakal punya adik karena ibunya lagi hamil. Orang tuanya nih jadi nggak perhatian sama dia. Terus pas mereka lagi kumpul keluarga, si neneknya bilang, nanti kalau adiknya udah lahir, pasti orang tuanya bakal lebih sayang sama adik bayinya itu deh. Terus bener nih, ibunya kan nyuruh dia makan sayur. Anak ini sebenarnya nggak mau, tapi si ibu bilang kalau nggak dimakan dia bakal dibuang. Terpaksa dia nurut nih, walau kesel sih. Dan bener, setelah adiknya lahir, orang tuanya sekarang sibuk merhatiin si bayi itu. Sampai ada kesempatan nih guys, orang tuanya nitip nyuruh dia jagain si adik bayi kan. Dia yang iri langsung kepikiran mau ngelakuin hal jahat ke adeknya. Tapi pas dia lihat wajah lucunya bayi ini, dia malah jadi sayang. Dan sekarang adeknya udah besar. Mereka justru jadi saudara yang akur dan saling menyayangi. Diam-diam, cewek ini ngebawa pulang seekor anjing ke rumahnya. Tapi langsung ketahuan, ibunya marah banget dan nyuruh dia buang anjing itu. Terpaksa, dia akhirnya ninggalin anjing kecil itu di jalan. Anjingnya masih diam aja di kardus. Sampai akhirnya ada seorang kakek baik hati yang mutusin mau ngerawat dia. Ternyata kakek itu seorang pengamen jalanan guys. Waktu berlalu dan anjingnya dia rawat sampai besar.
Karena mereka gemes banget nih, orang-orang jadi seneng ngasih uang ke si kakek. Tapi tiba-tiba aja kakek itu kena serangan jantung. Anjingnya langsung panik minta pertolongan orang-orang. Dan dia ikutin kakek itu sampai ke depan gedung rumah sakit. Dia setia nunggu di depan rumah sakit itu berhari-hari. Dia nggak makan, kelaparan, kedinginan. Tapi dia nggak kemana-mana, masih nungguin kakek itu terus. Sampai akhirnya si kakek datang untuk ngejemput anjing itu. Walau sayangnya ternyata mereka udah sama-sama meninggal guys. Dan mereka pergi ke surga bersama. Anak ini benci banget sama ibunya yang punya tanda merah di wajah. Dia jadi malu sama ibunya. Dia nggak mau teman-temannya sampai tahu kalau ini tuh ibunya. Waktu berlalu dan sekarang dia udah remaja nih. Pas lagi jalan sama temennya, dia ketemu guys sama ibunya. Ibunya juga ternyata cuma tukang bersih-bersih yang mungutin sampah di jalan. Cewek ini nggak berani bilang kalau itu ibunya. Dan si ibu juga nyuruh dia diam-diam aja. Sampai suatu hari, cewek ini nemuin foto ibunya waktu dulu. Dan dia baru sadar kalau si ibu tuh yang nyelamatin dia dari kebakaran. Bahkan wajah ibunya sampai terluka. Dia langsung nelpon dan minta maaf ke ibunya. Dan dia juga ngeliat ibunya ini selalu kerja keras. Pas jalan lagi sama temen-temennya, dia ketemu juga sama ibunya ini. Nah, sama kayak sebelumnya, si ibu juga nyuruh dia diam-diam aja supaya gak malu. Tapi kali ini beda, dia teriak dan langsung meluk ibunya. Sekarang dia gak malu sama sekali dan malah bangga karena punya seorang ibu yang pengorbanannya luar biasa. Cowok ini kesel sama teman kantornya, jadi dia hapus aja nih kontaknya di handphone. Anehnya, pas nyampe kantor, orang yang dia hapus kontaknya itu nggak kelihatan. Bahkan pas dia nanya ke teman kerjanya, malah aneh nih, orang yang dia hapus kontaknya itu jadi terlupakan, seolah orang itu nggak pernah ada. Karena kebanyakan ngobrol, dia jadi dimarahin sama bosnya. Terus dia jadi kepikiran, dia iseng aja pengen nyoba lagi. Kali ini dia mau ngapus kontak si bos galaknya itu. Dan ajaib, si bos langsung menghilang. Ternyata tiap cowok ini ngapus kontak, orang itu bakal hilang di dunia nyata. Dia jadi ketagihan, dia hapus aja kontak orang-orang di kantornya yang nyebelin. Ngapus kontak mantan pacarnya. Awalnya sih dia cuma ngapus orang-orang yang gak dia suka, tapi lama-lama dia pengen ngapus semuanya. Tapi pas dia keluar pengen beli makan, ibu-ibu penjual ini kayak ngacangin dia. Cowok ini udah teriak-teriak tapi gak ada yang peduli. Dia deketin orang-orang di jalan, tapi semuanya cuek, seolah-olah gak ngeliat dia. Sampai ada sepeda yang lewat dan nembus cowok ini. Dan dia baru sadar kalau sekarang ternyata giliran dia yang menghilang. Ada seorang anak yang ditinggalin di jalanan. Ibunya ninggalin dia gitu aja. Dia masih diem di situ, nungguin ibunya yang gak balik-balik. Sampai akhirnya pria tua ini datang. Anak itu ditolong dan diajakin ke rumahnya. Tapi istrinya gak suka karena anak itu ngerusakin barang-barang. Dia diusir dari rumah itu. Terpaksa dia balik lagi ke jalanan. Di situ dia lapar sampai harus makan dari tempat sampah. Bahkan pas turun hujan, ya dia kehujanan. Anak ini kelaparan dan kedinginan di jalan. Tapi guys, sebenarnya dari tadi dia bukan anak kecil. Ternyata ini tuh pandangan seekor anak anjing yang dibuang sama pemiliknya. Dia tuh ngerasa dibuang sama keluarganya. Dia pengen dapet tempat tinggal baru, tapi malah dibuang lagi. Dia jadi harus hidup terlantar di jalan. Kasian kan? Makanya rawat hewan peliharaan kalian dengan baik ya guys. Anak cewek ini nyimpen permen kesukaannya nih. Malah direbut dong sama saudara laki-lakinya ini. Terus pas ibunya tahu, si ibu malah belain dan emang lebih sayang sama anaknya yang cowok. Neneknya ngeliat dan jadi kasihan sama anak yang cewek ini. Si nenek bilang ke dia supaya gak usah sedih, karena neneknya udah nyimpenin permen kesukaannya. Dan cuma nenek itu yang sayang sama anak cewek ini. Pas turun hujan aja, dia selalu dijemput dan dipayungin supaya gak kehujanan. Waktu berlalu dan cewek ini udah dewasa. Sayangnya si nenek udah meninggal. Nah pas pulang, dia malah ngeliat saudara laki-laki dan ibunya sibuk mau ngebuka kotak berharga punyanya si nenek. Langsung dia ambil, karena dia gak mau kotak itu rusak. Itu kan peninggalan neneknya. Saudara laki-lakinya yang jahat ini ngedorong dia sampai jatuh dan kotaknya jadi kebuka. Tapi ternyata isinya cuma permen. Itu permen kesukaannya cewek ini. Karena harta paling berharganya si nenek ya cucu perempuannya ini. Walau udah meninggal, ternyata arwah si nenek selalu ada dan berusaha ngelindungin dia. Dan si nenek selalu berharap cewek ini bisa nemuin kebahagiaannya sendiri.